2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita mulai melangkah ke pasal 15. Saudara perhatikan di pasal 15, di mana perjalanan daripada Asa sebagai raja setelah diberi keamanan 10 tahun. Perjalanan menuju ke 25 tahun kemudian. Perjalanan di mana diceritakan pada tahun ke-15. Berarti tersisa 20 tahun kejayaan Asa sebagai raja.
Tapi setelah tahun ke-35, Asa sudah meninggalkan Tuhan. Pasal 15 menceritakan perjalanan Asa. Bagaimana Asa menerjemahkan nubuatan Tuhan, quote and quote, salah tafsir sebagian. Asa tetap melakukan hal-hal yang pernah dilakukan dia selama 10 tahun. Bahkan dia berusaha lebih lagi. Kesalahan Asa menangkap tafsirnya daripada nubuat. Asa tidak duduk berdoa meminta hikmat Tuhan untuk menerjemahkan maksud Tuhan. Kita pelan-pelan berjalan di pasal 15, saudaraku. Di dalam beberapa kali pertemuan atau episode. Mari kita tengok pasal 15 mulai ayat yang pertama. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Coba saudara perhatikan. Tidak ada status, tidak ada gelar yang nihil. Allah memakai yang namanya seseorang bernama Azaria. Seseorang yang netral. Tidak di pihaknya Allah. Dihinggapi, dikuasai Roh Kudus untuk memberitakan berita dari Tuhan. Asa mendengarkan dan seluruh rakyat Yehuda mendengarkan. Tetapi ada salah tafsir di dalamnya. Asa masih berpegang pada keberhasilan dia di awal. Setelah dia mengalahkan yang namanya Raja Serah, Raja Ethiopia. Asa di tahun ke-15 itu lebih berjaya lagi. Mendapat jarahan yang banyak. Tetapi di pasal 15 terdapat cerita bagaimana Asa persembahannya tidak seperti Salomo, tidak seperti Daud. Daud memberi persembahan hewan yang disembelih ketika tabut Allah dibawa ke Yerusalem. Demikian banyak, lebih sampai tidak terhitung. Kalau Asa bisa dihitung. Asa adalah orang berhasil yang pelit terhadap Tuhan. Cuman dia melayani Tuhan, merobohkan namanya berhala-berhala. Aktivitas rohaninya dengan karunianya, dengan talentanya nampak menonjol rohani Asa. Tetapi kantongnya Asa tidak menonjol di hadapan Tuhan. Saudara baca kisah Daud, tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Di mana terjadi Obed Edom di sana, saudaraku. Juga Salomo. Bagaimana kedua raja ini mempersembahkan persembahan yang tidak terhitung banyaknya. Termasuk Raja Daud, dirinya yang dipersembahkan. Asa tidak. Alkitab bercerita, menceritakan kisah, itu bisa menjadi jenjang tingkatan ukuran, saudaraku. Ukuran Daud jauh lebih tinggi dari Asa. Asa sudah menang, punya jarahan. Daud sudah menang, sudah menerima upeti. Termasuk Salomo. Dan mereka memberikan persembahan yang tidak ternilai. Tidak bisa terhitung. Karena memberinya tidak dengan berhitung. Yang pertama kita dapati mutiara tentang Asa. Yang kedua, ketika Tuhan memakai seseorang yang netral. Yang tidak mengetahui, yang tidak ada hubungannya. Bukan seorang nabi. Yang namanya Azaria. Lalu memberitakan berita dari surga. Asa menafsirkannya keliru. Mari kita lanjut membaca ayat demi ayat. Supaya kita mengerti. Kita enggak boleh punya rohani yang mematok Allah menjadi statis. Ketika Allah berbicara pasti seperti ini karena pernah terjadi dalam hidup saya. Sehingga Asa melakukan mengulang yaitu memberantas berhala. Bahkan ditambahkan memecat neneknya Maaka. Karena membangun yang namanya berhala Asyera. Asa tetap berkutat dengan berhala. Tapi tidak tahu kalau ukuran persembahan dia itu adalah
pelit. Alkitab menceritakan untuk yang namanya tingkatan, bagaimana tingkatan dalam segala sesuatu. Aku dibawa langit ketiga, ada ukuran langit itu sampai ketiga. Gitu. Bait Allah, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Acaranya berbeda semua. Aturannya berbeda semua. Yang paling tinggi di ruang maha kudus. Kalau masih ada dosa, imam besar yang masuk itu akan mati. Kelindingannya enggak bunyi, dia mati di dalam. Ruang kudus tidak. Cuma membersihkan alat-alat. Namanya ibadah. Kaki dian, meja sajian, korban yang namanya kemenyan harus dibersihkan dan diisi minyak oleh para imam. Tidak ada risiko kematian. Tingkat tertinggi dipegang oleh imam besar, bukan yang namanya imam Lewi. Walaupun dari golongan Lewi. Ada tingkatan-tingkatan di dalam kerajaan Allah. Ada tugas-tugas di dalam tingkatan-tingkatan itu. Ada ukuran-ukuran yang harus dilakukan dalam tingkatan itu. Tingkatan Raja Asa sama dengan Raja Daud saat itu. Bahkan diberkati, ditambahkan dengan suku-suku yang lain dari Israel menyeberang ke suku Yehuda. Karena Israel terpecah dua. Dengan yang namanya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Tapi beberapa suku yang di Israel sudah berpindah. Karena melihat Tuhan ada pada kerajaan Yehuda. Pada Asa. Dan Asa statis. Mengatakan artinya bahwa Asa tidak bertumbuh di dalam pertumbuhan rohaninya. Pengenalan akan Allah lebih dalam. Sehingga Allah berpijak pada satu sisi. Nah, itu ada beberapa pelayanan, beberapa gereja, ketika udah menjadi besar, lalu dia statis. Akhirnya, secara cepat atau lambat menurun. Lalu lahirlah gereja yang baru, kepemimpinan yang baru, atau gereja yang baru menjadi lebih besar lagi, yang mengungguli gereja yang sudah besar ini. Karena gereja yang besar ini akan menurun, dan ini malah lebih tinggi daripada gereja ini. Itulah perjalanan rohani. Kenapa? Kalau saya boleh melihat pelayanan pastornya itu bergaya yang sama. Ibadah bergaya yang sama. Sebagai contoh, pada zaman sebelum yang namanya golongan karismatik mempunyai sebuah golongan gereja yang berkembang dengan besar sekali. Punya sampai di atas puluhan ribu gereja, cabang-cabangnya. Mereka punya sistem cara penyembahan yang berbeda. Musik full. Lalu ada tarian, ada pujian. Lagu-lagu baru diciptakan. Mengundang hadirat Allah. Tetabuhan alat-alat musik luar biasa. Sehingga terjadilah biaya yang demikian besar. Tidak masalah. Maka jemaat Tuhan berkumpul karena dipenuhi hadirat Tuhan tempat itu. Tetapi hari ini gereja seperti itu sudah ditinggalkan. Hari ini gereja milenial itu adalah para pembicaranya, para guru-guru yang mengajarkan pola hidup milenial. Harus mengerti pasar saham. Tidak melulu bicara tentang firman Allah. Harus mengerti tentang pergaulan zaman ini. Harus tahu yang namanya ngafe. Dan sebagainya. Kehidupan kaum milenial. Kaum muda dan dewasa muda. Termasuk kaum remajanya. Itu berbeda. Sedangkan gereja lama yang besar ini. Sampai yang namanya engkongnya. Itu masih khotbah dengan cara yang sama. Lagu-lagu yang lama. Sehingga muncullah grup-grup lagu yang baru. Di mana pemuji Tuhan, worship leader yang gaya lama sudah nggak diminati. Lalu ciptaan lagu-lagu yang baru. Gereja yang kalau banyak membawakan lagu-lagu lama, tetap hadirat Tuhan kuat. Tetapi yang mengunjunginya, yang ingin beribadah di sana,
yang ingin bertumbuh di dalam kebenaran di zamannya dia tidak diminati. Sebagai contoh saudaraku, ini cuma sebuah pandangan ya saudaraku ya. Gitu. Bukan gereja yang lama itu tidak ada Tuhannya, ada saudaraku. Hadirat Tuhan kuat, tetapi tidak dimengerti oleh zaman ini. Perbedaan antara generasi Yosua dengan generasi Musa itu jauh berbeda. Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya tiang awan, tiang api. Generasi Yosua harus berdoa, Tuhan bicara, baru mereka berperang. Kalau Musa, tiang awan, tiang api berdiri, mereka packing, mereka berjalan. Generasi Yosua menduduki. Kalau generasi Musa menuju tanah perjanjian. Semuanya berbeda. Sehingga di dalam Allah ada musimnya. Nah, grup-grup yang baru, lagu-lagu yang baru, termasuk gereja-gereja yang lama, yang berkembang terus, menyesuaikan zamannya, mereka diminati dan berkembang, saudaraku. Lagu-lagu baru disenandungkan. Lalu mulai musiknya berubah, cara membawanya berubah. Tadinya worship leader disertai dengan singer. Yang grup baru semuanya worship leader, bergantian menjadi worship leader, lalu yang tidak jadi worship leader menopang dengan yang namanya singer atau pemuji pendamping, saudaraku. Dan mereka bergantian, tidak tunggal worship leader yang memimpin dari awal sampai akhir. Lalu lagu-lagu yang dibawakan dengan irama pada zaman ini, sehingga setiap zaman punya masanya sendiri. Maka tua-tua daripada pelayan Tuhan harus meletakkan estafet kepada Yosua. Di mana orang-orang muda akan tampil dengan kreasi-kreasi yang baru. Saya mengenal sebuah gereja yang dibangun dari nol dengan susah payah oleh founding father pendiri, senior pastornya. Tetapi setelah 25 tahun kemudian, senior pastornya meletakkan tongkat estafet diserahkan kepada seseorang. Di mana seseorang itu memimpin dengan gaya yang baru. Padahal pastor senior ini sudah berhasil mengembangkan gerejanya. Tetapi menyadari bahwa dia punya kemampuan bukan tidak terpakai. Tapi dia punya kemampuan terbatas. Karena gelombang yang baru, pemikiran yang baru. Pendidikan dengan cara yang baru. Pola hidup masyarakat yang baru. Cara sistem perdagangan yang baru, di mana harus diikuti dan dimiliki oleh kaum muda. Sehingga pemimpin selanjutnya dipilihlah dari usia yang muda, saudara, tapi sudah matang rohaninya. Sehingga khotbah-khotbah mereka, pengajaran mereka tidak terlalu banyak memakai lawatan Roh Kudus. Sebelum zaman ini, apalagi sebelum zaman yang lalu, lebih lalu lagi, itu lawatan Roh Kudus, karunia kesembuhan, nubuatan, karunia membedakan roh, pelepasan roh jahat itu bekerja luar biasa. KKR di mana-mana. Hari ini bukan KKR, tapi pengajaran terhadap kaum muda. Sehingga gereja-gereja yang punya pengikut kaum muda usia 25-45 itu yang paling maju dan menjadi mega church. Ada beberapa gereja yang bisa kita sebutkan berkembang jadi mega church. Ada beberapa, bukan cuma 1-2. Karena mereka menjamah kaum zaman ini. Nah, di Indonesia, itu di dalam sensus kependudukan, kaum muda Indonesia, seluruh rakyat Indonesia hampir 300 juta, 65% itu kaum muda. Sehingga gereja harus menyesuaikan diri. Asa tidak menyesuaikan diri dengan area-area, dengan situasi kemenangan dia. Dia tetap punya pikiran yang jadul, pengenalan Allah yang jadul. Sehingga boleh dikatakan rohani pribadi Asa dengan Allahnya tidak berkembang, tetap berpatok dengan yang lama. Sedang Alkitab mengajarkan kita selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Bahkan ada tokoh-tokoh senior yang sudah usur, masih khotbah dengan duduk di kursi roda. Benar-benar itu saudaraku. Masih mengambil bagian mimbar, gak mampu berdiri di kursi roda. Lalu ada yang sudah, maaf saudaraku, usia terlihat tua, masuk ke dunia media sosial, menaikkan pujian-pujian lagu-lagu lama.
Kalau di dunia sekuler dikatakan irama tembang yang namanya masa lalu, itu boleh. Tapi ini seakan-akan berebut penampilan. Maka terjadilah kekacauan di dalam bangsa Israel. Antara kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Yehuda pun jadi kacau. Akhirnya salah dengan Tuhan. Yaitu pemimpinnya. Bagaimana pentingnya kepala dari sebuah komunitas. Sehingga kepala dari sebuah komunitas harus tahu kapan waktunya pergantian dengan gerakan baru. Selalu terjadi, saudaraku. Ya, pergerakan kekristenan diawali selalu dengan ditentang yang sudah mapan. Enggak ada atau banyak sekali mereka enggak mau menerima gerakan baru. Bagaimana karismatik ditolak oleh golongan-golongan sebelumnya. Bagaimana Pentakosta ditolak oleh golongan-golongan sebelumnya. Bagaimana kaum reform ditolak oleh golongan sebelumnya. Lalu kaum Protestan ditolak oleh golongan sebelumnya. Termasuk kaum Katolik ditolak oleh golongan sebelumnya. Tetapi akhirnya segala sesuatu yang dari Allah itu abadi. Membuat golongan baru berdiri kokoh sampai hari ini. Yaitu aliran-aliran pelayanan Tuhan di bumi. Gereja-gereja yang ada di bumi. Tetapi yang lama tidak menerima yang baru, akhirnya tertinggal. Maka sebagian sudah mengubah diri. Mereka mengikuti aliran yang baru. Dulu gereja sulit menerima full band. Piano didentangkan. Suara sopran dinaikkan. Hari ini banyak yang memakai lagu yang terbuka. Di mana full band mulai dipakai. Dahulu tidak ada yang namanya golongan tertentu yang keluar daripada area pemberitaan Injil di gerejanya untuk dari rumah ke rumah. Sekarang mereka mengadakan seminar, retreat, KKR, yaitu golongan Katolik. Romo-romo berkhotbah tentang hal-hal yang baru di zaman ini. Menuntun umat Katolik dan umat Katolik maju rohaninya. Kenapa? Karena romo-romo membangun diri firman Allah sesuai dengan zamannya. Kalau Asa tidak, saudaraku, membuat dia salah tafsir. Dia menyingkirkan berhala-berhala, sementara berhala dirinya tidak tersingkirkan. Akhirnya Asa, ketika dikoreksi Tuhan, Asa menolaknya. Karena Asa merasa benar dengan apa yang dimilikinya. Termasuk pengertian rohani. Sangat berbahaya keberhasilan kesuksesan seseorang ketika mengikut Tuhan. Akhirnya orang itu menolak apa yang diinginkan Tuhan. Itulah kisah Asa. Cinta yang kuat membawa pada maut. Awalnya cintanya kuat, tapi akhirnya menuju maut, mati tanpa minta pertolongan Tuhan. Tragis sekali saudaraku. Kita boleh belajar dari Asa. Karena Asa tidak mau berubah. Cinta yang transaksional adalah ketika memiliki, yang dimiliki ini tidak mau diubahkan. Seperti seorang anak kecil yang diberikan mainan. Tapi ketika dia remaja, dia tidak mau diberikan motor, belajar naik motor atau naik sepeda. Dia tetap berpegang pada sepeda mainan dia. Seorang remaja tidak mau bekerja, tetap minta uang orang tua, dipelihara orang tua. Tidak menyadari dia sudah dewasa harus punya tanggung jawab. Demikian juga setiap orang, setiap pemimpin, setiap pengikut Tuhan, setiap komunitas anak-anak Tuhan, setiap pelayanan Tuhan, juga gereja Tuhan. Ada pertumbuhan rohani tidak boleh statis. Dan pertumbuhan itu dinamis. Ya, pohon itu batang boleh lurus, batang boleh bercabang, tetapi daun selalu mengarah kemana-mana, semarak. Daun itu adalah sebuah perubahan. Selalu tumbuh yang baru, layu, kering, lalu jatuh ke bumi, digantikan daun yang baru. Kalau batang, tidak digantikan batang yang baru. Melahirkan batang yang lain atau ranting. Ranting harus dipotong. Ranting tidak akan jatuh layu.
Nah, pengertian ini kita harus terapkan kehidupan bersama Tuhan. Karena Alkitab menyatakan bahwa kita seperti tanaman yang dipelihara di rumah Allah, di pelataran rumah Allah. Kita akan tumbuh, semaraknya itu adalah perubahan demi perubahan, itu daun. Tetapi kokoh itu namanya batang, yaitu kebenaran firman Allah. Di mana dihidupi perjumpaan dengan Yesus yang namanya akar mencari air kehidupan. Karena firman Allah itu seperti air yang mengaliri kita. Sehingga Taman Eden itu diberikan 4 sungai yang luar biasa. Taman yang kecil diberikan 4 sungai yang luar biasa. Nah, setelah itu harus menghadap wajah Tuhan, harus datang kepada Bapa Surgawi untuk disinari seperti matahari menyinari tanaman itu. Membuat tanaman itu tidak busuk. Saya punya kesaksian, saudaraku. Ketika saya menanam tanaman di samping rumah yang tertutup tembok, atap terbuka. Tetapi pada masa tertentu tidak terkena matahari sekian bulan. Ketika tanaman itu daunnya mulai layu, saya sudah curiga. Lalu diangkatlah tanaman itu, ternyata akarnya busuk. Karena tidak terkena matahari. Tanahnya itu basah terus, menjadikan pembusukan di dalamnya. Punya hubungan dengan Tuhan, berdoa terus, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Punya iman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga Yakobus tulis, iman tanpa perbuatan akan mati. Pohon itu akhirnya mati, saudaraku. Waktu dia belum mati, saya cepat pindahkan ke depan di mana matahari menyinarinya. Sekarang hidup dan semarak dengan daun-daunnya, saudaraku. Contoh aja perumpamaan. Sehingga kita harus mau digantikan daun kita. Pola-pola cara pelayanan mengikuti perubahan zaman. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Tuhan akan selalu memberikan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Karena dunia itu dalam kuasa Tuhan. Walaupun dimiliki iblis, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Tuhan inginkan. Segala sesuatu boleh terjadi, iblis pun melakukan segala sesuatu, harus izin Tuhan. Semua tetap bergulir dengan apa yang pernah Tuhan lakukan. Matahari tetap ada, bulan tetap ada, Taman Eden tetap ada, semua pohon tetap ada. Kehidupan tetap berputar seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Tetapi terjadi perubahan demi perubahan, di mana manusia harus menyesuaikan diri. Di mana dia berada, ada 4 musim, ada 2 musim. Ada padang gurun, ada hutan belantara. Ada sungai, ada lautan. Ketika berlayar di sungai, butuh kapal kecil. Kapal besar nggak bisa berlayar, bisa kandas. Kalau di lautan pakai kapal kecil, kita juga akan tertelan oleh ombak. Sehingga ketika dibawa Tuhan ke lautan, pakailah kapal besar, kapal besi. Ketika di sungai, kapal besar, kapal besi akan kandas. Sehingga Paulus tulis dengan orang Yunani, aku akan berlaku seperti orang Yunani, tapi tidak menjadi Yunani. Setelah tahun ke-15, Asa mendapatkan nubuatan dari orang yang netral, dia salah tangkap. Dia tetap berpegang pada kejayaan masa lalu. Apa yang pernah dilakukan, dia lakukan lagi, saudaraku. Tetapi tidak memberi dampak apa-apa. Cuman Tuhan mengulang perkenanan terhadap Asa. Tetapi Asa muncul satu lagi yang kurang. Persembahan dia yang dia batasi. Ada orang yang betul-betul beribadah sampai seumur hidup beribadah. Tapi dari miskin sampai kaya, sampai dipanggil pulang, tidak pernah mau memberi persembahan. Ada orang yang namanya dari miskin sampai dipanggil pulang, cuma memberi perpuluhan aja. Gereja butuh apa tidak peduli. Ada orang susah tidak mau menolong, cukup cuma memberi perpuluhan. Dari miskin sampai kaya sampai dipanggil pulang. Orang itu tidak mau berubah. Nah, itulah kisah Raja Asa. Kita temukan satu mutiara pribadi Asa yang salah lagi. Mari kita tengok firman Tuhan. Ayat 1 dulu. Asaria bin Oded hinggapi roh Allah. Ayat 2.
Asaria pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini yang tidak diperhatikan Asa. Karena di pasal 14, tidak ada nubuatan tentang bagaimana kalau Asa meninggalkan Tuhan. Asa punya tafsiran cuma sepenggal. Kita temui kisah ini juga di Raja Ahab dengan Nabi Zedekia. Lalu dipanggillah Nabi Mikal ketika bersama Raja Yosafat. Raja Yosafat tidak puas dengan nubuatan Nabi Zedekia. Nah, setelah Nabi Zedekia bernubuat, Nabi Mikal bernubuat, itu sama persis dengan Nabi Zedekia, maaf. Tetapi Nabi Zedekia bernubuat sampai titik tertentu, Nabi Mikal ada kelanjutannya yang tidak dimiliki Nabi Zedekia. Dua-duanya itu dari Tuhan karena sama di awalnya, tapi akhirnya berbeda. Karena ada hukuman termasuk terhadap Zedekia. Dan digenapi Tuhan. Nabi Zedekia itu selalu menyenangkan hati raja. Kalau Nabi Mikal tidak pernah menyenangkan raja. Dia persis bernubuat sesuai dengan apa yang Allah katakan. Sehingga Nabi Ahab tidak menyukai Nabi Mikal. Nubuatannya tidak selalu enak didengar, tidak menyenangkan. Kalau Zedekia selalu menyenangkan, Allah akan memberi keberhasilan kepada tuanku raja dan sebagainya. Memang mereka berhasil, tetapi tidak ada kelanjutannya bagaimana kematian banyak orang setelah keberhasilan itu. Demikian juga Raja Asa. Dia tidak memperhatikan di akhir ayat ini. Bagaimana kalau seseorang meninggalkan Tuhan, Tuhan akan tinggalkan dia. Asa tidak perhatikan ini. Sehingga Asa itu setelah tahun ke-15 dia lakukan banyak hal, perjalanan 20 tahun dia meninggalkan Tuhan dan Tuhan tinggalkan dia. Hati-hati dengan karunia nubuat, hati-hati dengan perkataan nubuat, hati-hati dalam menerima nubuat. Karena kita harus perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan camkanlah dan perhatikan baik-baik, dengarkanlah hai umatku. Setiap hari kamu harus menyelidiki firman Allah. Kamu harus menyelidiki dirimu sendiri. Perintah Alkitab, saudaraku. Sehingga tidak cuma terima nubuat lalu euforia. Karena nubuatnya merasa itu baik buat dia. Kejar-kejar nubuat. Tapi tidak mempelajari apa yang dinubuatkan. Raja Asa tidak sampai pada bagaimana meninggalkan Tuhan. Tolong ditampilkan ayatnya. Saudara perhatikan ini baik-baik. Sehingga Alkitab saudara tidak bisa, saudara ambil yang baik saja, saudara tidak mau terima yang tidak baik atau berupa teguran atau hukuman atau ganjaran dari Tuhan. Bila mana kamu mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan ditinggalkan Tuhan. Itu adalah ancaman dari Tuhan. Tuhan tahu yang ke depan apa yang dilakukan Raja Asa. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Raja Asa. Tuhan tahu apa yang dilakukan di dalamnya Asa. Tuhan tahu tujuannya Asa. Tapi Tuhan memberitahu. Sehingga kita harus memperhatikan peringatan-peringatannya. Alkitab mengajarkan itu. Saudara searching tentang peringatan. Sehingga anak-anak Tuhan paling suka dengan berkat Tuhan. Suka dengan berita berkat Tuhan. Mereka tidak suka dengan namanya berita tentang tidak baiknya keberadaannya dia. Salah satunya bentuk koreksi. Kalau ini menurut saya ancaman dari Tuhan untuk Asa. Tapi Asa buru-buru melakukan hal yang lalu. Dan Tuhan tetap senang. Tidak ada yang berubah karena Allah tidak pernah berubah. Tetapi ketika yang baru Tuhan berikan, Tuhan hidangkan, Asa tidak memakannya. Karena Asa cuma menyukai kesukaan dia.
Banyak orang mengikut Tuhan oleh karena diberikan kesukaannya. Asa melakukannya karena setelah diangkat jadi raja, diberi keamanan 10 tahun, 15 tahun kemudian dia melakukan yang sama ketika Tuhan berbicara. Statis, tidak dinamis. Kenapa? Karena cuma memperhatikan kesukaan dia. Yang dia bisa dapatkan dari Tuhan. Itu namanya cinta transaksional. Cinta yang kuat membawa kepada maut. Cinta Allah itu sangat kuat. Cinta Asa itu kayaknya kuat. Tapi menuju maut, saudaraku. Karena Asa tidak mau mengambil yang tidak baik. Yaitu peringatan Allah. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Apakah aku hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Itu yang dikatakan oleh Yusuf. Manusia mereka-reka yang buruk, tapi Allah mereka-reka yang baik. Yusuf menerima hal yang tidak baik dari Allah. Karena Yusuf itu sombong. Selalu pamer. Tapi pamernya merendahkan saudara-saudaranya. Di situ menimbulkan kemarahan saudara-saudaranya. Nah, di sana Allah memakai kemarahan saudara, membawa Yusuf menuju kepada tanah perjanjian. Yaitu menjadi orang penting dunia. Melalui lembah kelam, lembah air mata. Bagaimana dia tidak dibunuh, dibuang di sumur. Ditinggalkan sendiri. Dia masih remaja. Di situ dia akan dimakan oleh singa, beruang, anak manja, anak papa, anak mama. Gak pernah pegang pedang. Sehingga Yusuf tidak dibawa Tuhan menuju panglima perang. Tetapi manajer atau pemimpin pemerintahan. Yaitu menjadi Perdana Menteri atau Mangku Bumi. Sesuai dengan apa yang dimiliki Yusuf, Allah bawa pada kemuliaan. Dipersiapkan untuk menampung saudara-saudaranya ketika mengalami musim kekeringan di tanah perjanjian. Yaitu tanah Kanaan. Sehingga orang tua dan saudaranya semua ponakan masuk ke Mesir. Tapi di sana Allah persiapkan Yusuf dan keturunannya, Yakub dan keturunannya menjadi budak. Yusuf selalu memuliakan Allah, tidak berbuat dosa, berzina. Misterinya Allah, kenapa keturunan Yusuf dijadiin budak? Dan tidak ada spesial. Padahal Yusuf dipakai Allah. Itulah cara Tuhan menangani kita. Itulah yang Tuhan tangani juga melalui Musa. Di mana Musa, I don't care. Yang penting aku menyelesaikan tugas daripada Allah. Selanjutnya bagian Allah yang menentukan. Gue terima saja, pasti baik. Mayatnya aja disembunyikan. Kenapa? Karena Musa bisa menjadi berhala. Yang namanya tiang ular tembaga itu aja bisa menyembuhkan orang digigit ular. Sehingga apapun dikerjakan Musa mengandung urapan kuasa Allah. Apalagi mayatnya. Mayat Elisa itu setelah dikubur, ketika ada orang menguburkan mayat beberapa saat kemudian, tulangnya itu, mayat tidak menyentuh tulang Elisa yang dikubur setelah sekian lama. Mayat itu hidup. Karena apa yang dari Allah itu abadi, saudaraku. Tetapi ada perkembangannya. Elisa mati menghidupkan orang mati. Yang gak pernah terjadi, saudaraku. Cuman mayatnya tulang Elisa ini loh. Bagaimana Allah mengembangkan sesuatu yang baru. Elia tidak bisa terjadi hal itu. Tidak pernah bisa melakukan itu. Tulang yang udah dikuburkan menghidupkan orang yang udah mati. Kalau orang hidup menghidupkan orang yang mati, itu banyak di Alkitab, beberapa orang. Tapi orang mati dihidupkan oleh tulangnya orang mati, itu cuma Elisa, saudaraku. Itulah cara Tuhan bekerja, perkembangan Tuhan. Yang harus kita simak baik-baik, kita cermati baik-baik, dan kita ikuti baik-baik.
Kalau itu larangan atau ancaman Allah, kita cermati, kita jaga diri kita, jangan sampai kita lakukan. Karena itu bentuknya adalah ancaman. Apabila kamu meninggalkan Tuhan. Jadi itu belum tentu terjadi. Tapi Allah sudah menyatakan, kalau posisimu seperti ini, kalau kamu lakukan seperti ini, kamu akan menjadi seperti ini. Dan Allah namanya Asa tidak mencermati itu saudaraku. Cuma mengambil yang baik-baik saja. Karena ketika saya lakukan ini Allah memberkati saya. Ternyata memang benar. Sehingga yang dipandang Asa cuma untuk mendapatkan berkat. Seberapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya terpeleset, terperosok di dalam sikap atau yang namanya punya perilaku, punya sifat. Cuma mau cuan dari Allahnya. Sehingga ketika dimintakan sesuatu yang mengurangkan dia, mengurangkan waktu berbisnis untuk melayani Tuhan, untuk datang beribadah, untuk mengambil bagian pelayanan, dimintakan berkatnya sama untuk pelayanan Tuhan, dibatasi seperti Asa. Cuman 700 dan 7.000. Sedangkan Daud tidak terhitung banyaknya, ditulis di Alkitab, termasuk Salomo. Di mana akhirnya Raja Daud disediakan, diberikan Allah untuk bahan pembangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bahannya itu semua dari Raja Daud. Sehingga Raja Daud itu kaya raya. Karena dia mendapatkan jarahan dalam pertempuran, sengaja mencari bahan-bahan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah yang akan datang yang dilakukan oleh Salomo. Dia takut Salomo tidak bisa menyelesaikannya. Ditulis di Alkitab, saudaraku. Sehingga seorang penyandang dana Tuhan, bendahara Tuhan, Aquila, Priscilla, Ananias, Safira, semuanya itu dimintakan hartanya untuk Tuhan. Karena Tuhan ingin membangun baitnya di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Salah satunya yang dipakai anak-anak Tuhan yang memiliki sarana untuk membangun pelayanan. Yaitu berkat yang dimilikinya atau uang yang dimilikinya atau harta dalam bentuk apapun, tanah, rumah, mobil yang diberikan kepada pelayanan dan tidak mengukurnya saudaraku. Maka yang untuk jumlah kita boleh memakai patokan Daud dan Salomo. Kalau Asa itu membatasi saudaraku. Yuk kita tengok firman Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat selanjutnya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Allah mulai bercerita untuk masa lalu yang pernah terjadi. Dan cerita Allah itu untuk memperingatkan jangan sampai terjadi lagi. Allah menceritakan kepada Asa untuk menjadi batu peringatan. Karena ini pernah terjadi. Allah selalu mengingatkan kita segala sesuatu tentang tragedi. Karena Allah menerangkan penyebabnya itu ini. Kita telusuri baik-baik firman ini. Tolong ditayangkan ayatnya. Ayat selanjutnya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat selanjutnya. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat selanjutnya. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Pada waktu itu bangsa Israel sudah menyembah berhala. Sehingga Allah lakukan ini. Allah memperingatkan Asa. Menceritakan penyebab semuanya. Sampai akhirnya apa yang diterima Asa.
dari Tuhan. Tetapi di ujungnya ada peringatan ancaman Tuhan. Kalau kamu meninggalkan aku akan tinggal kamu. Artinya aku tidak akan kerjakan lagi proteksiku yang khusus untuk kamu. Di mana yang lain itu berantakan, kacau, kesesakan. Kamu aku jagai, aku beri keamanan. Lalu kamu, aku beri kesempatan membangun dengan talenta yang ku beri. Segala kubu benteng kota, sampai kamu membangun prajurit 500 juta lebih orang. Dengan peralatan perang. Allah membandingkan apa yang Asa miliki, di mana Allah memberikan waktu buat Asa, kesempatan, dengan mereka yang tidak diberi keamanan. Kacau balau kesesakan. Bangsa menyesal bangsa lain dan sebagainya. Di seluruh daerah kota-kota. Zaman itu zaman yang chaos di daerah itu. Tapi di kerajaan Yehuda tidak di zaman Asa. Karena Allah memberikan keamanan. Setelah menaklukkan yang namanya Raja Serah, Allah memberi roh takut kepada mereka. Sehingga mereka tidak bisa menyerang balik. Setelah harta mereka dijarahi. Karena mereka orang-orang yang berhasil, mereka pelan-pelan membangun kembali. Peternak yang membangun kembali peternakan mereka. Petani membangun kembali pertanian mereka. Akhirnya mereka punya kekuatan lagi, pasti mereka menyerbu kembali. Tapi Allah letakkan ketakutan supaya mereka tidak menyerbu. Memang tidak menyerbu lagi. Dipatahkan dengan roh ketakutan. Seringkali Allah bekerja yang tidak kita lihat. Kenapa orang menghargai kita? Kenapa Tuhan buat berhasil? Keamanan Tuhan beri itu tidak terlihat, bukan pasukan malaikat yang terlihat kasat mata. Roh takut terhadap bangsa Yehuda itu ada di dalam hati setiap orang-orang Ethiopia. Dari Gerar dan kota sekitarnya. Tidak bisa dilihat mata. Allah kerjakan itu dari segala aspek kehidupan, dari segala macam kehidupan, termasuk aspek yang tidak kelihatan mata, yaitu dunia ilahi. Allah penguasa segala sesuatunya. Sehingga apapun di alam semesta, dia pengaruhi dengan bebas, dia kerjakan dengan bebas, tidak ada halangan sama sekali. Sehingga dia letakkan roh ketakutan, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dia adalah Kurios, Lord, penguasa tunggal. Sehingga setan apapun bentuknya, iblis pun itu gemetar ketika Allah hadir. Itu Allah kita, saudaraku. Tetapi dia mengatakan kalau engkau tinggalkan aku pun tinggalkan kamu. Terhadap Asa. Karena Asa sudah berhasil, Asa mendapat privilege, Asa mendapat keamanan, Asa mendapatkan roh takut terhadap kerajaan Yehuda. Tuhan kerjakan dengan segala sesuatunya. Sehingga Allah mengatakan, ketika aku berkati kamu, ketika aku berikan banyak hal sama kamu, ketika kamu sombong, ketika kamu tidak mengingat aku, kamu meninggalkan aku akan aku tinggalkan. Saudaraku, ini tidak bisa dibantah, karena ini Alkitab. Saudara boleh punya alasan apapun. Apapun alasan yang saudara nyatakan, walaupun itu benar secara manusia, tidak bisa menggagalkan tulisan Allah di Alkitab. Tidak bisa. Sehingga ketika saudaraku menjadi Asa, saudara akan mengalami seperti Asa. Ada orang menjadi seperti Saul, dia mengalami seperti Saul. 31 tahun saya melihat pelayanan. Banyak hal terjadi sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita boleh tegak lurus, kita boleh fanatik dengan firman Tuhan. Walaupun seringkali kita salah, mungkin kita kurang cermat, tetapi kita harus kembali kepada Allah, tidak usah meninggalkan terlalu jauh, tidak mengeraskan hati seperti Asa. Lalu tidak berpatokan kepada hal-hal yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan, karena Allah selalu memberi yang baru. Dan Asa tidak melakukan yang baru. Ternyata setelah tahun 35, Asa kadaluwarsa, termasuk imannya sudah kadaluwarsa. Sehingga dia tidak mampu menerima penyataan Allah. Bahkan dia, maaf saudaraku, ternyata Nabi Hanani. Yang lalu saya bilang Azaria, bukan Hanani. Gitu. Azaria sebelum Hanani. Saudaraku. Sehingga, bukan Azaria. Saya sebut Ahia. Ahia itu sebelum Hanani, saudaraku. Nah,
Ketika Nabi Hanani datang, Asa sudah menolaknya. Bahkan menangkap memenjarakan Nabi Hanani. Iman Asa sudah karatan. Asa merasa sudah melakukan segala sesuatunya, dia berhak menerima segala sesuatunya. Dia sudah tidak siap menerima perubahan dari Tuhan. Dengan kata lain, akhirnya Asa meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan meninggalkan Asa, penyakit menjangkiti dia. Kedua kakinya lumpuh, saudaraku. Kalau enggak stroke, apa itu saudaraku? Yang pertama satu kaki, yang kedua dua kaki. Diserang stroke, saudaraku. Layu dia. Dan di situ dia marah terhadap Tuhan. Karena dia tidak mau menilik kembali yang namanya spirit, yang namanya isi hati Tuhan. Tidak berdiam diri menangkap benar-benar roh pengertian dari Tuhan. Apa sih Tuhan maumu dengan peristiwa ini? Apa sih maumu dengan perkataanmu ini? Apa sih maumu itu dengan tulisan ini? Apa sih maumu dengan khotbah yang aku terima ini? Apa maksudnya apa yang kamu sampaikan melalui pastorku ini? Melalui gerejaku ini? Melalui pelayanan ini? Tidak mendalami lagi, bergaul karib itu sangat dekat, sangat intim, hati ke hati. Kalau bahasa saya saling berbisik. Karena pribadi sekali, supaya orang lain jangan dengar. Tahu enggak, aku bawa hadiah buat kamu. Tahu enggak, aku bawa hadiah buat kamu. Oh iya, jangan rame-rame, jangan orang tahu. Ada hal pribadi yang Tuhan ingin sampaikan terhadap kita. Dalam persekutuan pribadi, karena Allah itu pribadi, dia menghargai pribadi. Tetapi ketika kita tidak menghargai pribadinya Allah, dia tidak akan menghargai pribadimu. Ketika kamu tidak menghargai pribadi manusia, dia tidak akan menghargai pribadimu. Kenapa Allah mengutus Nathan dan Nathan berbicara di depan namanya Daud sebagai raja, di depan seluruh pemimpin yang ada di dalam kerajaan dia, di ruangnya raja. Dan Nathan berbicara, itulah kamu. Banyak orang zaman ini ketika menerima yang namanya kritikan, menerima namanya koreksi, yang dipakai Allah dengan sarana-sarana yang tertentu, di mana dia nggak mau terima karena malu diketahui orang. Tidak. Allah itu Allah yang terang. Dia terang-terangan. Kenapa? Karena memang kamu sudah tidak pribadi lagi merusaknya. Daud merusak Uria, merusak Yoab, merusak seluruh keluarganya. Maka di depan setiap orang, Tuhan akan berfirman. Sehingga ketika kita ditegur dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, karena kita merusak banyak orang, saudaraku. Kita harus pahami cara Allah bekerja. Ada dasar, ada alasan, ada argumentasi, ada hukum yang menopangnya. Ada pribadi yang mampu menerangkannya setiap apa yang Allah perbuat. Tapi Asa tidak mencermati, tidak menangkap ini. Asa hanya melakukan apa yang pernah dia lakukan karena dia mendapatkan benefit, mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan. Mendapat hasil jarahan, mendapatkan berkat yang berlipat ganda. Sampai kepada kemah-kemah, desa-desa, peternakan unta. Pasal 14 kita sudah pelajari 8 episode. Dan di pasal 15 diterangkan perjalanan Asa. Kita temukan Asa tidak mengambil, tidak memperhatikan, tidak mencermati, tidak mau belajar untuk menerima yang dikatakan di bagian belakangnya. Yaitu bagaimana orang meninggalkan Tuhan akan ditinggalkan Tuhan. Ayat selanjutnya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Tuhan tetap mengatakan apa yang berhak menjadi hak kita. Asa senang karena mendengarkan upah. Banyak orang senang dengan khotbah yang tentang bagaimana berkat. Banyak orang senang dengan khotbah-khotbah berkat, nubuat berkat, segala sesuatu yang menyenangkan dirinya. Tetapi khotbah-khotbah yang keras, yang memerahkan telinga, yang menegur, yang mengkoreksi, yang mengarahkan dari arah-arah yang salah,
semua yang meluruskan untuk jalan Tuhan, mereka tidak mau terima. Itulah yang terjadi pada Asa akhirnya, yang membawa dia sakit, lumpuh, dan mati dalam kesakitannya. Karena dia meninggalkan Tuhan. Secara kasat mata tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan, penerimaan tentang keilahian Yesus. Penerimaan tentang keabsolutan daripada sebuah firman Allah. Penerimaan tentang bagaimana seorang utusan mempunyai hak untuk memberitakan, menyiarkan isi hati Allah. Mereka tolak. Jangan undang pastor itu lagi. Kalau pastor khotbah aku tidak mau datang. Saya mengalami di sebuah gereja. Ketika khotbah yang keras datang, itu yang orang tertentu tidak mau hadir. Aktivis gereja. Wah, dia banyak bergerak untuk gereja. Segala sesuatu untuk gereja. Tetapi ketika khotbah yang keras, dia tidak mau dengar. Apalagi ada beberapa orang yang mengatakan itu sesat. Karena mereka nggak mau mengerti, nggak mau belajar mengerti. Karena itu kok begitu ya? Kekayaan tubuh Kristus, saudaraku. Daun tidak ada di dunia itu daun yang sama ukurannya persis. Tidak ada ranting yang ukurannya persis. Semua ada tonjolan, ada lebih, ada kurang. Dan tidak ada yang persis ketika dimakan oleh belalang, dimakan oleh ulat. Karena daun itu memang hidup, tapi habis itu semuanya akan layu dan tumbuh yang baru. Oleh karena air kehidupan Allah beri melalui akar, lalu dihidupkan itu untuk memperoleh makanan dari sinar matahari, yaitu penerangan Allah terhadap firman-Nya. Karena firman Tuhan itu seperti air. Dan mereka akan memilih, nggak bisa. Tanaman itu nggak bisa memilih. Akar, kamu menyeberang jalan ke sana, kamu ambil air yang di sana, air di sana rasanya aku suka. Di mana kamu ditanam, di situ kamu harus menerima air itu. Di mana kamu ditanam di gereja, kamu harus terima firman Allah yang ditebarkan di gereja itu. Karena Allah menanam kamu di gereja itu. Nah, ketika kamu mencabutkan diri, nggak ada yang bisa. Nggak ada tanaman mampu memindahkan dirinya. Tuannya yang harus pindahkan. Sehingga ketika dia menolaknya, dia akan mati rohaninya. Itulah perjalanan imannya Asa, saudaraku. Mari kita tengok lagi firman Allah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat selanjutnya. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, yang memperbarui semua mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan, yang melakukan yang sama dengan ayat 14, ayat selanjutnya. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari bangsa Israel banyak yang menyeberang untuk memihak kepadanya. Asa itu pemimpin namanya suku Yehuda atau kerajaan Yehuda. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya berserta dengan dia. Coba saudaraku perhatikan ini dulu. Asa dikerubuni orang-orang. Gereja dikerubungi orang-orang. Pelayanan dikerubungi orang-orang, ditambah-tambahkan jemaat. Perusahaan ditambah-tambah, banyak orang simpati, banyak orang mengikuti, banyak orang ingin menjadi karyawan, banyak orang ingin join, banyak orang ingin meletakkan diri sebagai pejabat. Banyak orang memakai sebagai direksi-direksi perusahaan. Banyak orang melobi untuk bekerja sama. Itulah yang terjadi pada Asa. Upah dari Tuhan, dari berkat sampai namanya peternakan unta. Masalah yang diselesaikan Tuhan, tapi dari masalah itu akhirnya karena Asa dekat sama Tuhan, masalah itu memberikan berkat. Nah, di dalam masalah itu juga meraih berkat-berkat yang lain.
Perusahaan yang bermasalah akan melahirkan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan berkat. Sedangkan perusahaan yang bermasalah ini akan melahirkan berkat juga. Setelah itu ditambahkan dengan anak-anak perusahaan mungkin hasil-hasil kerja yang tiba-tiba mendapatkan uang yang lebih besar daripada yang didapatkan dari Gerar. Dari perusahaan pertama. Sehingga berkembanglah perusahaan yang banyak. Sampai perusahaan yang terakhir dikembangkan, itu perusahaan itu menghasilkan uang yang jauh lebih besar. Oleh karena menyingkirkan berhala-berhala, Asa mengulanginya lagi. Allah menambah-nambahkan dengan suku-suku yang lain. Dari yang namanya bangsa Israel. Yang mereka saat itu memang berpisah. Berperang Rehabiam dengan Yerobiam. Ayat selanjutnya. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada bulan ketiga tahun ke-15. Setelah 10 tahun pertama ini 5 tahun lagi. Asa lebih menang lagi. Setelah mengalami ujian, setelah mengalami kesusahan, setelah mengalami musibah, diserang oleh Zerah yang kekuatannya 2 kali lipat. 1 juta prajurit ditumpas semua. Dan Allah yang mengalahkan mereka, mereka cuma menumpaskannya, lalu mereka menjarah. Allah yang melumpuhkan musuh-musuh kita, lalu kita cuman yang namanya memadamkan api-api itu, namanya menyelesaikan persengketaan dengan mudahnya, lalu kita mendapatkan berkatnya dari masalah itu. Luar biasa cara Allah mengalahkan. Lalu Asa pada tahun ke-15 ditambahkan dengan suku-suku bangsa yang lain, yaitu bangsa Israel. Suku-suku yang mengikuti kerajaan Israel. Pada tahun ke-15, 5 tahun lebih jaya lagi. Wow. Yuk ayat selanjutnya. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Saya ingin bertanya, pasal 14 mengatakan mereka menjarah onta. Untanya diberikan pada Tuhan enggak? Tidak. Jangan pernah korupsi. Jangan pernah menyembunyikan persembahan yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Coba baca Ananias Safira. Bagaimana saat itu para rasul pada itu mesti memberikan korban persembahan di mana jemaat Tuhan menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Bagian-bagiannya. Tapi Ananias Safira sepakat untuk menyimpannya. Berdusta terhadap para rasul. Sehingga mereka digotong keluar. Ketika membawa persembahan itu di hadapan Rasul Petrus dan Rasul yang lain. Lalu keluarlah perkataan Rasul Petrus. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Maka sekarang ternyata mereka keluar digotong sebagai mayat. Demikian juga istrinya. Kesepakatan yang salah, dua-duanya menjadi korban. Sehingga musim waktu para rasul bergerak, Allah menggerakkan jemaat untuk memberi persembahan. Ananias Safira mencuri, menyembunyikan hasil yang sebetulnya harus mereka persembahkan. Hasil jual tanah mereka. Mereka mendustai Roh Kudus. Itulah hukum-hukum Allah yang kita kenal. Mana persembahan Asa tentang onta? Tidak diberi. Asa mulai masuk lebih jauh. Tadi menasihati Tuhan. Tidak cermat dengan firman Tuhan. Mulai tidak belajar firman. Mulai menghindarkan firman. Mulai menghindarkan tidak dengar khotbah. Mulai tidak mempelajari. Mulai surut rohaninya. Sampai akhirnya tidak mau melayani. Asa pada titik menyembunyikan persembahan. Mengurangkan persembahan. Yang sampai akhirnya mengambil harta milik kepunyaan Allah. Yaitu harta di rumah Allah. Yang diawali dengan mengurangkan persembahan. Itu yang kita beritakan di pasal 14. Ini firmannya. Mana yang namanya unta-unta hasil jarahan. Yang akhirnya diternakan
1/10 aja nggak diberi. Mereka mendustai Roh Kudus. Sehingga rohaninya pasti mati. Asa pelan-pelan seperti daun yang layu lalu mati. Digantikan yang baru. Saul ketika melanggar perintah Tuhan terang-terangan, melawan kehendak Tuhan, tidak membunuh Nabi Samuel, Tuhan sudah memilih Daud yang masih menjadi kambing domba. Yang menjadi gembalanya. Jangan kamu lecehkan orang-orang sekitarmu yang belum apa-apa. Yerobiam itu belum apa-apa. Akhirnya dia diberikan kemampuan. Diberi kesempatan Tuhan membangun kekuatan. Dia yang menghancurkan kerajaannya Salomo. Dia ambil bagian terbesar. Sehingga dia mendirikan kerajaan Yehuda. Halo saudaraku. Jangan bangga dengan keadaanmu sekarang. Jangan memandang rendah orang lain. Jangan meniadakan generasi yang belum mendapat kesempatan dari Tuhan. Sehingga kitab Yosua mengajarkan. Yosua yang seorang bujang. Bujang pesuruh pembantu rumah tangga. Yang namanya menimba air. Yang mencuci piring. Segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga Musa. Yang mencuci spray. Yang membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Tetapi dia menjadi pemimpin perang bangsa budak. Yang sudah 40 tahun mengembara. Generasi kedua, Yosua pimpin. Yosua memakai lututnya berdoa setiap kali menghadapi peperangan. Dari seorang budak menjadi bujang tidak berarti dari anak manja menjadi yang namanya budak, lalu menjadi pegawai, lalu menjadi nabi, akhirnya menjadi perdana menteri. Perjalanan seorang up and down itu dinamis. Justru riak-riak ini yang menjadikan segala rencana Allah yang indah yang tidak pernah terpikirkan. Posisi, kedudukan, kekayaan yang tak pernah kau miliki itu akan diberikan Allah. Seperti Allah memberikan kepada Asa, dinamis awalnya. Semua gelombang riak itu, respon reaksi, saling bereaksi dengan Allah, aktif dengan Allah. Allah aktif memberikan reaksinya. Sampai akhirnya stagnasi statis. Karena sudah tidak memperhatikan lagi. Lalu kita temui, memberi persembahan yang dikurangkan. Itu akan menuju kepada kesakitan hidup. Asa lumpuh, mati tidak mencari pertolongan Tuhan. Aneh kan saudaraku? Orang yang punya hubungan yang sangat karib dengan Tuhan. Orang yang melihat reaksi Tuhan. Orang yang tahu keamanan Tuhan beri. Orang yang mengeksplor diri lalu mengakui Tuhan, meninggikan Tuhan dalam permasalahan yang dihadapi. Orang yang menerima berkat-berkat Tuhan. Lalu orang yang melakukan kembali ketika seorang nabi bernubuat. Tetapi seseorang yang lengah, kita dapati satu mutiara besar. Tidak beres soal keuangan, yaitu persembahannya kepada Tuhan. Mana unta yang termahal, yang terbaik. Tidak boleh pincang, tidak boleh timpang, tidak boleh picak. Ada syaratnya kita membawa persembahan. Kalau dikumpulkan janda miskin 2 peser 1 duit. Dia memberikan terbaik. Tidak ada persembahan di seluruh isi Alkitab yang dipuji Allah. Cuman satu, janda miskin 2 peser 1 duit. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkhotbah, orang-orang kaya memberikan persembahan, memasukkannya ke kotak persembahan. Tetapi setelah itu janda miskin itu bangkit berdiri, dia membawa 2 peser 1 duit. Tapi Yesus memuji dia. Karena memberikan seluruh nafkahnya. Yang terbaik. Sehingga janda ini kalau boleh saya umpamakan pulang cuma makan telur. Gara-gara memberi persembahan kepada Tuhan. Gara-gara menolong saudara. Bukan dari kelimpahan. Itu namanya uang receh. Orang menolong orang dari harta yang receh. Sementara dia sendiri masih memiliki harta melimpah. Itu bukan janda miskin 2 peser 1 duit.
Oh, saya menghidupi saudara saya membelikan motor. Sementara dia naik mobil harganya miliaran. Motor cuma 20 juta. Dia udah bangga luar biasa. Oh, saya memberi persembahan pada gereja sekian puluh juta. Sebenarnya pendapatan dia di atas ratusan juta. Oh, saya membawa pastor saya untuk memberikan tiket ke Bali. Sementara dia keliling dunia setiap bulan. Itu bukan onta. Bukan 2 peser 1 duit. Kamu memberi dari kelimpahan. Tapi janda miskin ini memberi dari hidupnya. Memberi dari makanannya yang harus dia makan. Memberi daripada yang harusnya dia pakai. Sampai dia tidak pakai, tidak makan. Sehingga dia pulang jalan kaki. Dia cuma beli telur 1 biji. Mengganjal rasa lapar. Karena dia memasukkan ke kotak persembahan 2 peser 1 duit. Mungkin janda miskin ini seorang penjual kue di pasar. Yang untungnya cuma 20.000. Dia beri kepada Tuhan 15.000. 5.000 dia pulang. Dia beli telur di pasar. Dia makan telur itu. Sementara 20.000 dia bisa beli nasi rames. Dia bisa beli nasi pecel. Dia bisa beli nasi rawon. Dia bisa beli bakmi goreng. Makan dengan lahap kenyang. Dengan bakmi yang panas, nasi rames yang pedas, dengan teh manis 1 gelas yang hangat. Pulangnya karena gereja agak malam jam 8 selesai ibadah. Lalu dia tidak perlu jalan kaki, dia naik angkot. Tapi dia jalan kaki rumah yang 5 kilometer. Sementara dia pulang, dia cuma ganjal dengan 1 butir telur. Karena uangnya sisa 5.000. Besok pagi harus naik angkot ke pasar. Mengorbankan diri itulah citra Kristus. Asa tidak, Kain tidak. Memberikan sebagian hasil. Kalau Habel tidak. Yang pertama keluar nggak tahu lahir lagi apa enggak. Dikasih ke Tuhan. Nggak tahu ke depan itu dapat lagi apa enggak. Nggak tahu untung lagi apa enggak. Yang penting kasih Tuhan dulu. Setiap awal bulan kasih dulu. Nggak tahu untung apa enggak. Nggak tahu dapat lagi apa enggak. Yang penting kasih dulu. Itulah spirit janda miskin 2 peser 1 duit. Sehingga orang-orang kaya jangan bangga dengan pemberianmu. Kamu memberi dari kelimpahan, janda miskin memberi dari kekurangan. Itulah yang mendapat pujian dari Tuhan. Amin saudaraku. Hari ini kita mendapatkan nasihat dari Tuhan. Hari ini kita mendapatkan Asa. Walaupun sudah kaya, dia mengurangkan persembahan yang seharusnya diberikan pada Tuhan. Kisah Ananias Safira terjadi pada Asa. Kisah Kain itu ternyata hatinya Asa. Yang Tuhan inginkan, janda miskin 1 peser duit. Beri yang terbaik. Dan yang paling baik, kamu memberi daripada yang seharusnya yang kamu miliki. Tapi kamu berikan kepada Tuhan. Kamu berikan kepada orang yang membutuhkan. Yakobus tulis itu. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, biarkan renungan ini, pemberitaan firman ini, pengertian ini, apa yang terjadi pada Asa, yaitu Asa mengurangkan persembahan, menggugah hati setiap orang percaya, termasuk kita yang mendengarnya, bahwa kita tidak boleh mengurangkan. Lebih baik lagi kalau kita mengorbankan yang seharusnya milik kita. Karena Tuhan sudah melimpah-limpahkan berkat terhadap Asa, tapi untanya nggak pernah dikeluarkan. Dia cuma kasih kambing domba yang dalam ukuran masih ratus, masih terhitung. Sedangkan Daud dan Salomo tidak terhitung. Sehingga berkat mereka tidak terhitung. Dan mereka diselamatkan. Asa tidak mencari pertolongan Tuhan. Salomo menyadari kesalahannya, balik kepada Tuhan. Daud minta ampun kepada Tuhan. Hatinya bisa tetap menerima Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi Asa, salah satunya yang kita pelajari hari ini, saudara mengurangi persembahan saudara. Saudara tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara ketika salah, saudara tidak bisa menerima peringatan dari Tuhan. Bahkan saudara akan bunuh pemberita-pemberita firman yang mengingatkan saudara. Saudara tidak mau ketemu mereka, tidak mau terima. Dan saudara punya hati tidak akan mau datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Walaupun saudara sedang susah sakit seperti apapun. Dan saudara mati di dalam penderitaan itu. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Mari kita renungkan firman ini. Sehingga firman itu akan bertumbuh berbuah, mengubahkan kita. Membuat panduan dalam hidup kita menjadi terang, menjadi pelita.
untuk jalan-jalan langkah hidup kita. Amin saudaraku. Terima kasih.